Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini kemarin sudah saya jelaskan mengenai pengantar ilmu sejarah ya. Nah ini di episode kedua saya akan membahas mengenai berbagai macam sumber-sumber sejarah yang nanti akan kita gunakan sebagai rujukan dalam penelitian sejarah. Kembali lagi bersama saya Gavin Artamevi Lorenza, saya seorang guru sejarah. Mari kita belajar sejarah lebih dalam, terkhusus mengenai berbagai macam sumber sejarah yang nantinya sumber sejarah berdasarkan kedudukannya, sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Nanti kita bahas, saya jelaskan secara lebih detail. Oke teman-teman, terkait dengan sumber sejarah, pastinya teman-teman pernah menjumpai berbagai macam jenis sumber sejarah ya. Tetapi mungkin teman-teman yang tidak berkecimpung langsung dalam bidang kesejarahan seperti saya gitu ya. Saya termasuk guru sejarah, jadi saya lebih memahami, lebih menguasai mengenai berbagai jenis sumber sejarah yang ada dan dapat kita temui di lapangan gitu. Oke, yang pertama, bagi teman-teman yang memang tidak mendalami atau masih awam ya, atau khayalak umum di luar akademisi sejarah, diharapkan dengan menonton video ini akan lebih paham gitu ya, dan nanti teman-teman bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Semisal nanti teman-teman menjadi seorang peneliti sejarah ataupun di luar penelitian sejarah, pasti nanti ada beberapa sumber-sumber yang perlu kita identifikasi secara lebih dalam gitu ya. Oke, yang pertama kita awali dengan membahas tentang sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Nah teman-teman, terkait dengan sumber sejarah berdasarkan bentuknya itu ada kriteria-kriteria khusus gitu ya terkait dengan sumber sejarah gitu ya. Yang pertama, sumber benda, sumber sejarah berbentuk benda. Itu banyak sekali contohnya, bisa nanti artefak, kemudian porselin, bisa juga seperti ini. Ini juga bisa digunakan untuk sumber sejarah di masa depan ya teman-teman. Ini mobil-mobilan yang nanti misalnya terkubur gitu ya, atau terpendam di dalam tanah, nanti di masa depan bisa menjadikan sumber sejarah mengenai sejarah mainan misalnya gitu. Nah ini berbentuk benda. Kemudian banyak sekali nanti bisa bentuknya misalnya bangunan peninggalan masa lalu, kemudian struktur-struktur bangunan misalnya ya, yang akhir-akhir ini banyak sekali ditemukan oleh para arkeolog, peneliti sejarah juga yang bekerjasama dengan multidisiplin ilmu gitu. Jadi secara sumber sejarah berdasarkan bentuknya itu banyak sekali. Contohnya ini ya, ini juga bisa digunakan sebagai sumber sejarah nantinya di masa depan. Ini adalah maket. Nah, maket tentang Candi Borobudur. Candi Prambanan, Candi Borobudur. Mohon maaf ya, Candi Prambanan. Nah, ini nanti bisa dijadikan sumber sejarah di masa depan. Saya terkubur ditemukan oleh generasi berikutnya nanti untuk membedah bagaimana kondisi masyarakat di zaman ketika maket ini dibuat. Nah, nanti bisa menjadi rujukan itu ya. Kemudian sumber benda bisa banyak sekali teman-teman, bisa nanti misalnya tulang atau fosil, itu juga bisa menjadi sumber sejarah wujudnya benda. Nah itu nanti berdasarkan bentuknya kan banyak sekali ya, karena sumber sejarah yang kita temukan itu nanti juga bisa langsung dijadikan rujukan, tetapi kita perlu menginterpretasikan dulu supaya tidak menjadi bias sejarah gitu ya, tentunya dengan keahlian ilmu yang mumpuni gitu. Oke teman-teman, tadi kan berdasarkan wujudnya yaitu benda ya, kemudian sumber sejarah yang wujudnya itu tertulis. Nah teman-teman bisa lihat di belakang saya,
ini buku-buku. Nah, buku itu termasuk sumber tertulis. Kemudian bisa juga arsip, arsip yang wujudnya itu catatan ya, catatan misalnya laporan dagang masa kolonial atau laporan penjualan di masa kolonial, itu bisa. Tetapi dalam tanda kutip ya, sumber sejarah itu yang berbentuk tertulis itu banyak sekali. Bisa tadi buku ya, dijelaskan, kemudian laporan-laporan, catatan-catatan gitu, kemudian prasasti juga bisa termasuk sumber tertulis, catatan dari seseorang atau diary itu juga bisa, catatan harian ya atau diary bisa jadi sumber sejarah tertulis. Kemudian misalnya uh, hasil wawancara ya, hasil wawancara itu juga bisa, draft wawancara, nanti keterangannya itu bisa menjadi sumber tertulis ketika kita sudah ditulis gitu ya, itu bisa juga. Kemudian banyak sekali sumber sejarah tertulis teman-teman. Nah, salah satunya kan tadi contoh-contoh itu. Kemudian sumber sejarah yang wujudnya itu lisan. Nah, terkait dengan sumber sejarah lisan ini, teman-teman selaku penulis sejarah ya atau peneliti sejarah juga bisa mendapatkan sumber sejarah lisan ini dari pelaku sejarah. Pelaku sejarah yang dalam tanda kutip kita wawancarai. Nah, gitu. Hasil wawancara atau keterangan dari pelaku sejarah atau saksi mata yang melihat itu bisa digunakan untuk sumber sejarah. Nah, keterangan-keterangan itu kita kumpulkan, kemudian kita cocokkan. Jadi kalau dalam penelitian sejarah itu, ketika kita menemukan seorang pelaku sejarah, setidaknya ada 2 pelaku sejarah teman-teman yang memang dalam peristiwa itu mereka terlibat. Kenapa seperti itu? Supaya nanti kita bisa melakukan verifikasi sumber. Keterangan dari narasumber A seperti ini, keterangan dari narasumber B seperti ini. Oh, ternyata dari kedua keterangan itu mirip. Nah, bisa dipastikan hasil dari keterangan kedua narasumber itu bisa dikatakan valid ataupun tidak ada bias sejarah atau pembohongan atau penipuan keterangan gitu ya. Makanya perlu sekali adanya pembanding, data pembanding ketika kita melakukan wawancara. Nah, minimal ya dua orang narasumber yang memang beliau ini terlibat atau melihat peristiwa sejarah atau bahkan menjadi pelakunya dalam peristiwa sejarah di masa lampau, itu akan menjadi sumber yang sangat kredibel, yang sangat valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Lalu bagaimana kalau cuma ketika kita mendapatkan satu narasumber saja atau pelaku sejarah saja? Nah, ini nanti kita bisa gunakan dengan data yang lain, misalnya catatan-catatan arsip atau dari sumber referensi primer yang lain, kita satukan dengan bandingkan dengan keterangan dari narasumber tersebut. Nanti keterangan itu nanti juga bisa menjadi pembanding gitu, biar kita tidak ada kerancuan, bias sejarah, kemudian masuk ke dalam salah satu sudut pandang. Kita di sini sebagai peneliti sejarah kita masuknya ke netral, karena kita tugasnya itu membedah sebenarnya peristiwa apa yang terjadi di masa lalu dengan netral, nah, tanpa ada kepentingan dari pihak A, dari pihak B gitu ya. Jadi kita netral gitu. Oke teman-teman, tadi sumber lisan ya kita dapatkan dari narasumber itu, hasil wawancara, kemudian kita tulis. Nah, itu berdasarkan dari tutur kata dari narasumber atau pelaku sejarah gitu ya. Kemudian kita lanjutkan sumber sejarah yang berbentuk audio visual. Nah, kalau audio visual ini banyak sekali, bisa dari film dokumenter, misalnya ketika kita mengambil sejarah kedudukan Jepang di Indonesia, kita bisa mengambil beberapa video dokumenter yang dibuat oleh pemerintah Dai Nippon, nah, pemerintah Jepang pada masa itu.
Bisa kita menggunakan Nippon Eigasa Jawa. Itu biasanya isinya itu film dokumenter atau film propaganda yang dibuat oleh pemerintah pendudukan Jepang. Dan di situ nanti teman-teman akan menemukan banyak sekali gambaran kehidupan masyarakat Indonesia di tahun 1942 hingga akhir dari pemerintahan pendudukan Jepang atau Dai Nippon. Makanya film dokumenter, kemudian foto-foto yang isinya gambar-gambar seperti itu bisa juga menjadikan sumber sejarah itu tergolong dari audio visual. Jadi film dokumenter yang ada suaranya, kadang film-film zaman dahulu itu pun memang ya kita maklum ya, karena teknologi yang belum sebagus sekarang, jadi perlu adanya alat pembantu supaya film-film dokumenter itu bisa kita putar, kita pelajari lebih dalam. Nah, nanti kalau film-film tersebut bisa menggambarkan kondisi sebenarnya di masa lalu. Nah gitu, makanya itu termasuk dari sumber audio visual. Sebenarnya banyak sekali, tapi saya contohkan yang sangat sederhana saja, yaitu film dokumenter gitu ya. Oke teman-teman, lanjut tadi kita bahas tentang sejarah berdasarkan sumber sejarah berdasarkan bentuknya ya. Tadi ada sumber tertulis, kemudian benda, lisan, dan audio visual. Kemudian kita masuk ke dalam sumber sejarah berdasarkan tingkat kedudukannya. Nah, gitu ya. Yang pertama yaitu sumber primer, kemudian yang kedua ada sumber sekunder, yang ketiga yaitu adalah sumber tersier. Nah, kita bahas dulu yang sumber primer. Misalnya gini, saya seorang peneliti sejarah, kemudian saya akan meneliti sejarah gula di Kabupaten Klaten. Terutama Klaten itu kan terkenal dengan beberapa bekas pabrik gula yang kini tinggal menjadi kenangan itu ya. Padahal di masa itu, di masa pemerintah kolonial, pabrik gula Gundang itu menjadi salah satu penggerak ekonomi secara lokal ya, Kabupaten Klaten. Tetapi kenapa sekarang ini menjadi gampangannya mangkrak gitu ya, mangkrak tidak seperti dahulu. Nah ini perlu kita selidiki, kita telusuri, kita cari tahu bagaimana sih kok bisa seperti itu. Nah mungkin ada beberapa sebab yang nantinya membuat industri pabrik gula di Indonesia itu mengalami kemerosotan yang sangat drastis gitu ya teman-teman ya. Oke, kita kembali lanjut tadi ya. Saya seorang peneliti sejarah, kemudian saya tertarik dengan sejarah lokal dan saya akan meneliti sejarah gula di Kabupaten Klaten. Nah, kemudian saya akan mencari sumber yang paling otentik dan kredibel. Tetapi sebelum itu saya membatasi periodisasinya dulu. Periodisasi penelitian saya, misalnya saya mau meneliti kondisi industri gula di Kabupaten Klaten tahun 1969 sampai 1985 gitu. Maka untuk menjawab pertanyaan itu, saya harus mengumpulkan sumber primer yang dikeluarkan tahun 1969 sampai 1985. Nah, itu salah satu sumber primer sesuai dengan batas periodisasi yang saya buat. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya kita ambil sumber sejarah di luar periodisasi itu sudah termasuk sumber sekunder dan sumber tersier gitu ya. Makanya sumber primer harus kita cari di antara 1969 sampai 1985 tadi sesuai dengan judul dan periodisasi yang saya ambil gitu sebagai sumber sejarah. Nah, contohnya gini. Nah, saya mau mengambil sumber primer ya dari tahun itu. Ini ada beberapa sumber sejarah yang saya miliki tentang gula, teman-teman. Jadi kita kembali lagi. Nah, jadi sesuai dengan tadi yang saya jelaskan tadi, saya mengambil sumber primer dari periodisasi 1969 sampai 1985. Nah, ini ada beberapa sumber sejarah yang saya
miliki. Nah, ini judulnya masalah industri gula, ya toh. Masalah industri gula, penulisnya itu Profesor Dr. Mupiarto. Nah, ini Profesor Dr. Mupiarto. Nah, itu ya. Kemudian ini ditulis tahun 1984. Nah, teman-teman bisa lihat itu ya. 1984. Nah, buku yang berjudul Masalah Industri Gula di Indonesia edisi pertama ini tergolong sumber primer. Kenapa sumber primer? Karena ini masuk ke periodisasi yang saya ambil tadi, yaitu 1969 sampai 1985. Sedangkan di sini tertera tahun cetakannya 1984. Nah, ini sudah masuk menjadi sumber primer, gitu ya teman-teman ya. Ini sumber primer terkait dengan masalah industri gula yang nantinya menjadi sumber referensi saya untuk menulis bagaimana sih kondisi industri gula di Indonesia dan dampaknya bagi industri di kabupaten Klaten itu bagaimana. Makanya ini termasuk sumber primer, gitu ya. Kemudian saya contohkan lagi sumber primer. Nah, ini saya punya lagi ya. Sebentar teman-teman. Oh, ini sumber sekunder. Mana ini sumber sekunder ya. Sumber sekunder. Oh, nah ini ada buku yang tapi covernya sudah begitu tidak kelihatan ya. Judulnya itu Ekonomi Gula di Indonesia. Nah, Ekonomi Gula di Indonesia ini karangannya penyuntingnya ya. Ini pada Husein Sawit, Suharso, dan Anas Rahman. Ini dicetak atau diterbitkan tahun 1999. Ya, di sini ya teman-teman ya. 1999. Jadi buku Ekonomi Gula di Indonesia ini bukan termasuk sumber primer teman-teman, karena di luar periodisasi yang saya tetapkan tadi, yaitu 1969 sampai 1985. Ini tidak menjadi sumber primer dalam penelitian saya nanti. Nah, itu ya. Kemudian contohnya lagi ada buku Ekonomi Gula. Ekonomi Gula juga sama, ini termasuk sumber sekunder juga, ini sumber sekunder. Bentar, ini kayak sumber sekunder juga ini kayaknya. Oh ya, nih contohnya teman-teman, ini sumber sekunder juga ya, judulnya tentang ekonomi gula. Ini karyanya Bapak Bayu Krishnamurti, editornya ini. Nah, ini buku ini diterbitkan untuk cetakan pertamanya itu tahun berapa ini ya? Nggak ada tulisannya di sini ya. Oh, ada. Tahun 2012. Nah, ini. Ya, teman ya. Nah, jadi ini sudah jauh sekali dari periodisasi saya tadi ya, 1969 sampai 1985. Jadi sudah terlalu jauh. Ini termasuk sumber sekunder. Nah, bisa juga termasuk sumber tersier karena ini dari beberapa rangkaian ya, atau kumpulan dari beberapa interpretasi peneliti-peneliti terdahulu. Jadi ini termasuk sumber tersier, bukan sekunder. Mohon maaf. Gitu ya. Oke, lanjut. Contohnya lagi ini juga ada. Nah, ini buku judulnya Membangun Kembali Industri Gula di Indonesia. Ini juga sama. Ini cetakan tahun 2018. Nah, ini ya teman-teman ya, di sini cetakan tahun 2018. Jadi dikeluarkan tahun 2018.
Ini juga sama, ini termasuk sumber tersier karena ini hasil dari beberapa bukan sadun ya, interpretasi dari peneliti-peneliti terdahulu kemudian dijadikan satu. Ini bukunya juga bagus. Nah, ini juga kemarin membantu saya ketika penelitian sejarah gula. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Gitu teman-teman. Beberapa contoh tadi mewakili sumber sejarah ya, sebagai sumber sejarah. Jadi ada primer dan tersier. Nah, kemudian bahas lagi tentang sumber sekunder. Nah, tadi sudah saya jelaskan di sini ya, sumber sekunder itu bahwasanya sumber sejarahnya itu di bawahnya dari sumber primernya itu kualitasnya, bukan kualitasnya ya, kedudukannya. Kita utamakan sumber primer dahulu sebelum nanti kita masuk ke sumber sekunder dan sumber tersier. Karena itu nanti menjadi yang salah satu hal yang untuk melengkapi ya kalau dari sekunder dan tersier itu. Kemudian kalau sumber tersier itu hasil dari beberapa interpretasi peneliti-peneliti terdahulu kemudian dijadikan satu. Contohnya ini tadi buku ini juga termasuk ya, ini tentang industri gula tadi, ekonomi gula, ini juga sama. Kemudian ini juga termasuk sumber tersier. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu apa yang menjadikan sumber-sumber itu nanti bisa menjadi data penting ya. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwasanya setiap sumber sejarah yang kita temui itu baik itu primer, sekunder, dan tersier itu sangat berguna sekali. Dalam tanda kutip saling melengkapi gitu ya. Makanya bukan hanya sumber-sumber dari buku ini saja, bisa juga nanti foto-foto, kemudian dokumenter tentang kegiatan zaman dahulu yang berbentuk foto, berbentuk video, itu juga nanti bisa masuk ke dalam kriteria 3 sumber tadi. Tergantung dari mana dan kapan sumber sejarah itu dikeluarkan. Nah, teman-teman, ini saya juga punya sebuah buku, bisa dibilang buku ya, buku atau majalah gitu ya. Tapi ini saya sebut sebagai sumber tersier. Kenapa sebagai sumber tersier? Karena di sini ada beberapa dokumentasi dari peneliti-peneliti dahulu, kemudian dijadikan satu di sini, kemudian diinterpretasi lagi. Nah, ini menjadi sumber sejarah yang terus saya sebut sebagai sumber sejarah tersier. Ini sumber sejarah tersier ya teman-teman ya. Kenapa tersier? Karena di sini sudah saya jelaskan tadi, menyebutkan atau menjelaskan kembali interpretasi dari peneliti dahulu dengan menggunakan bahasa sekarang gitu ya, atau kumpulan-kumpulan dari hasil penelitian terdahulu. Ini termasuk sumber tersier. Nanti tak lihatkan. Nah, di sini nampak beberapa foto ya teman-teman ya. Foto tentang industri gula, perkembangannya dari zaman ke zaman. Nah, ini saya lihatkan. Nah, ini ya. Ini ada gambar atau foto. Nah, ini para pekerja yang sedang bekerja di ladang tebu atau perkebunan tebu. Nah, ini era kolonial. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi. Nah, ini ketika para pekerja dari Bumi Putra atau orang-orang lokal Indonesia dipekerjakan di sebuah pabrik gula di wilayah Hindia Belanda. Nah, seperti ini gambarannya teman-teman. Nah, banyak sekali. Kemudian ini juga sama, ini ada proses. Nah, ini proses panen tebu yang nanti kemudian dulu tebunya tinggi-tinggi teman-teman, zaman dahulu, zaman kolonial sampai segitunya tingginya. Nah, ini kemudian diangkut menggunakan gerobak yang ditarik dengan menggunakan sapi. Nah, teman-teman, ini nanti
di episode video selanjutnya, mohon maaf, video selanjutnya nanti coba saya akan jelaskan bagaimana kereta api itu ada di Nusantara gitu. Nanti saya bahas gitu ya sejarahnya. Tadi foto-foto era kolonial ya teman-teman ya. Nanti saya lihatkan foto-foto di zaman modern dari sumber sejarah tersier ini, jejak gula. Nah ini ada foto berwarna ini. Nah ini ada lokomotif tebu ya, yang menggerakkan dari perkebunan tebu. Nah seperti ini lokomotifnya teman-teman. Kemudian ini juga ada proses panen. Nah proses panen tebu seperti itu dari era modern. Nah gambarnya seperti ini. Nah ini termasuk sumber sejarah tersier teman-teman. Nah tersier, jejak gula di Indonesia. Nah seperti itu teman-teman, pembahasan kali ini mengenai sumber-sumber sejarah berdasarkan kedudukannya, kemudian berdasarkan jenisnya. Semoga video yang sederhana dan singkat ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa untuk di subscribe channel saya, dukung channel saya, semoga bisa berkembang dan bermanfaat. Kemudian boleh di komen yang bijak ya komennya teman-teman ya. Kemudian bisa di like, jangan lupa di like, atau kalau memang tidak suka videonya ya bolehlah di dislike ya. Sekian, terima kasih teman-teman atas waktunya sudah mampir ke channel saya. Semoga teman-teman sehat semuanya, lancar rezekinya, panjang umur, dan menjadi orang sukses semuanya. Terima kasih. Salam dari saya, salam bicara sejarah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman. See you di next video ya. Oke.